Selamat siang, Kak. Kalian Siang, Kak. Siang Kak. kalian lumayan banyak juga yang ini ya, yang izin karena ada beberapa tempat yang mengalami pemadaman listrik. Oke. Jadi sorry kita agak lama Kakak. Tadi ada banyak kerjaan jadi baru sempat upload ininya modul kalian. Jadi modul kalian ini hari ini melanjutkan dari yang dari yang sesi kedua kayak gitu. Ini modulnya, sebentar Kakak share. Nah, di sini tugasnya ini kita akan mengimplementasikan, kita akan membuat website lagi, tapi dengan mengimplementasikan elemen layout pada HTML5. Oke, yang nggak apa-apa, yang mau off-cam juga nggak apa-apa. Nah, kecuali kalau dipanggil off kan ya, yang on kan ya, Dek. Nah, di sini ini disubmit tanggal 12. Nah, 12 September itu hari Minggu jam jam 12, hampir jam 12 malam lah ini ya. Di sini nggak akan ada perpanjangan waktu. Jadi kalau kalian nggak submit, ya itu urusan kalian gitu. Apalagi tolong kalau misalnya ada pemadaman lampu pun misal listrik gitu, ya dikerjakanlah sebelum tanggal deadline. Kemudian di sini kalian buat folder seperti biasa ini. Nah, kemudian dalam folder ini nanti buatlah si indeks HTML dengan si registrasi. Jadi ada dua tampilan yang harus kalian buat di sini, yaitu pertama indeks. Nah, indeks ini tampilannya nanti seperti ini. Jadi kalian akan membuat tampilan indeks yang ini. Nanti file ininya udah ada di share di Cheese. File gambar-gambarnya yang kalian butuhkan itu sudah di Cheese semua. Nanti kalian bisa download bersamaan dengan ininya. Ini nanti image ini nanti akan digabung ke sini. Yang kayak gini, ini, kemudian ini gitu. Kemudian di sini akan ada ini semua udah pernah kita pelajari ya. Dan ini untuk membuat si indeks ini, Dek, jangan ada yang menggunakan table. Sangat dilarang keras menggunakan table. Jadi kalian itu harus menggunakan elemen layout di HTML itu seperti header, section, aside, dan footer. Nah, ada juga artikel juga boleh gitu. Pokoknya jangan menggunakan table. Jadi pembagiannya ini ya inilah footer kan. Footer, headernya. Kemudian kalian tambahkan nanti di sini apa namanya ini? Select option. Kemudian ini nanti ada logonya dikasih. Nah, kalian letakkanlah dia sebelah sini. Ini nanti background-nya. Nanti kalian apa namanya? Kalian pasanglah background-nya itu dari foto kayak gitu. Nah, di sini kalian memasukkan video. Videonya ini bebas ya, Dek. Jadi video dan audio itu bebas sesuai dengan keinginan kalian dengan syarat pakai video dan audio yang kemarin aja. Kan filenya kan kecil. Jadi biar nggak berat ketika submit di e-course-nya. Nah, di sini ada linking. Ketika dia ngeklik si sign up ini, dia akan membuka halaman si registrasi. Nanti akan kita bahas. Kemudian ini footernya. Footer. Nah, di sini kalian bisa pakai ini apa? Apa kalau yang dibuat di samping, Dek? Nah, ini bisa lah kan? Ini kita buat artikel lah di sini artikel. Nah, ini satu bagian kan. Terus ini apa lagi? Ini kan bisa dibagi-bagi kayak gini kan, di kotak-kotak kayak gini kan. Nah, inilah bagian badinya. Ini body. Nah, ini header. Nah, di sini bisa kalian tambahkan artikel. Kalau kalian membuat di samping bisa pakai tag, aside, ataupun tag section gitu. Di sini mungkin bisa kalian tambahkan tag section di bagian di sini tag section atau artikel kayak gitu. Kemudian di sini ada audio, nanti kalian masukkan audio di sini dan tolong apa yang ditampilkan di gambar ini itu persis kalian buatkan menggunakan
kode program kalian sendiri kayak gitu. Kemudian ini nanti kasih aja lah pilihannya ini apa namanya, English atau Indonesia kayak gitu. Pokoknya ada pilihannya, nggak ada yang susah karena semua udah kita pelajari. Kemudian di sini recommended song. Nah ini nggak akan mengarah ke link manapun karena kita hanya punya 2 halaman HTML. Jadi nanti ini kalian buat aja kosong. Nanti kan A href sama dengan kosong aja gitu. Nggak spasi juga, tapi kutipnya aja dua-duanya di sini, kutip pembuka, kutip penutup. Gini, kosong aja. Untuk yang si recommended song ini. Supaya dia nggak membuka halaman lain dan dia nggak error, nggak jadi lain tampilannya, kayak gitu. Nanti ini bisa kalian menggunakan list, ya kan? Ini kan tengok, dia berurutan kan, Dek, 1, 2, 3, sampai 10. Berarti kita menggunakan unorder atau order? Order, Kak. Apa Dek? Kurang kencang suara kalian atau suara? Order, Kak. Order, Kak. Oke, betul ya. Nanti kalian bikinlah tag OL, kemudian kalian bikinlah listnya, list, bla 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 bla, tutup nanti li gitu, bla 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 bla, li. Kalian buat line sampai 10 nanti, sampai 10. Kemudian kalian tutuplah nanti di sini. OL gitu. Itu nanti untuk hot tracks-nya. Nanti ini penggunaan warnanya bisa lah kalian cek menggunakan apa. Atau nggak usah mirip-mirip kali warnanya pun nggak apa-apa. Yang penting menyerupai. Atau kalian tengok aja kode warnanya ini gitu. Kalian nanti tengok dari internet gimana cara mengambil warna kode warnanya ini. Nanti kalian arahkan ke situ apanya, kursor kalian terus dapat warnanya gitu. Menggunakan apa sih? Quick color-nya, lupa Kakak. Nanti kalian cari tahu lah gitu. Kemudian di sini ada kontak us. Nah, ini kayak mana cara membuat kayak gini udah kita buat di apa? Di semester, di praktikum semalam. Ini kan copyright-nya ada ini gitu. Terus di sini nggak ada yang asing sih di sini, semua udah kita pernah buat. Jadi tinggal kalian aja gimana menentukan layoutnya gitu. Ingat, nggak boleh menggunakan tabel ya, Dek. Nanti kalian pakai tabel itu nggak langsung nggak dinilai kayak gitu. Jadi untuk HTML5 ini kita nggak butuh bantuan tabel lagi karena kita udah punya tag-tag khusus yang bisa digunakan untuk membuat layout dari tampilan website kita gitu. Ini nanti. Maka jika mengklik link sign up akan diarahkan ke registrasi. Jadi nanti di sini kalian bikin sebuah linking untuk mengarahkan si registrasi HTML-nya gitu. Di sini itu aja, nggak ada yang perlu disulitkan. Mungkin kayak gini lah nanti paling bikin line ini nggak susah kok. Nanti kalian searching aja, eksplorasi juga ya untuk mengerjakan ini. Kemudian kita masuk ke registrasi. Nah, registrasi kita ini sama juga, nggak perlu pakai apa, pakai table. Kalian menggunakan apa ini lagi elemen layout ini, header, section, aside, footer. Nanti untuk ini tapi kalian menggunakan form dan field set, Nah, pada HTML5 yang sudah dilakukan pada praktikum sesi 2 kemarin. Nah, di sini field set pada form registrasi ini harus mengimplementasikan yang namanya nested field set. Apa artinya itu? Ada yang tahu apa arti nested field set, Dek? Kalau dilihatlah dari gambarnya nih, gitu kan. Sementara nggak ada apa? Kelihatan nggak di sini ada nested field set-nya? Ada yang tahu apa nested field set? Dijawab, Dek. Ada nggak? Nggak ya? Oke, tolong kalau ditanya dijawab. Kakak bukan ngomong sama radio rusak-rusak ini kan. Nah, di sini nested field set itu nested di dalam nested gitu. Nah, tengok di registrasi form kita ini kan ada 2 field set kan.
Ini satu untuk yang your biodata. Kemudian satu ini personal information. Ini personal ya, typo. Nah, ini ada yang your biodata, satu field set. Dia membungkus keseluruhan ini. Jadi di your biodata ini isinya itu field set lagi ini, ha. Dan your biodata itu isinya itu field set yang ini sama tombol ini. Nah, untuk tombol submit dan reset kita udah pernah bahas. Input type-nya di submit, input type-nya di reset. Udah gitu aja. Nanti palingan kan atur letaknya dia dibuat di center. Kemudian kalian buatlah ini registrasi form. Nah, registrasi form ini tentukanlah warna apa dia. Jadi, gampangnya, kalau kalian sudah selesai ini nanti yang indeks, kalian kopas setelah ini kerangkanya aja, kemudian isi badinya dengan ini, datanya ini, sama ini gitu. Jadi kalian nggak perlu repot lagi mengganti semuanya, kayak gitu. Jadi kalian tambahkanlah ini apa, kita sudah pernah belajar ini untuk apa dan ini juga untuk apa. Kemudian ini sama juga udah, ini juga udah untuk gambar, ini untuk checkbox memilih, checkbox, ini untuk text area. Tapi tengok, ada ininya, Dek. Nah, ini tuh udah langsung di dalamnya ditambahkan. Kemudian warna udah juga, birthday untuk date, radio button, dan ini field last name dan first name. Nah, yang ada, tapi ada di sini dibuat ketentuan pada beberapa field. Jadi di first name ini kalian set dia require. Jadi require ini ditandai ketika kalian klik submit, dia memunculkan notifikasi untuk validasi data karena supaya field ini harus diisi kayak gitu. Jadi ini nggak boleh kosong. Nah, kalau last name ini kalian set lah dia sebagai read only. Read only itu dia hanya bisa dilihat, nggak bisa diketik kayak gitu. Ini yang dua ini udah kita pernah bahas minggu kemarin dan kakak juga udah kasih tahu. Nah, max length ini itu kalian atur maksimum karakter yang bisa di input di field first name ini. Tapi kalau last name dia maksimum karakter yang bisa diisi pada field last name. Ukuran fontnya segini gitu ya. Nah, kemudian komen ini konsep disable. Jadi nggak akan ada bisa orang yang mengerti-ngerti ini. Dan jadi yang hanya bisa dibaca itu ya hanya ayam ini kayak gitu. Ayam titik 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 gitu. Itu aja untuk tugasnya. Nggak ada yang sulit seharusnya. Nah, untuk ini kan dia ada 3 field set sebenarnya di sini. Ada your biodata, personal information, dan general information yang ini. Jadi, karena kita menerapkan nested field set itu, ada field set di dalam field set, maka seperti inilah dia kondisinya. Dan nanti untuk yang ini, supaya bisa dia ke samping, kalian aturlah gimana nanti align-nya, ataupun entah kalian menggunakan sintak apapun, tapi jangan menggunakan table, kayak gitu. Kita di sini udah no anti table lah kita. Karena kan kalau pakai table kan tinggal masuk-masukinnya kan, udah ada kerangkanya. Nah, kita nggak sekarang, kita mau pakai yang tag elemen layout pada si HTML-nya, gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak terkait tugasnya, Dek? Ingat ya, ini di submitnya itu 12 September jam 12 malam lah, hampir jam 12 malam lah. Pokoknya jangan ada yang terlambat. Kalau terlambat ya take your own risk, kau nggak akan bisa mengumpulkan tugasmu. Oh, bisa dipahami, Dek? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Itu kalau nggak ada yang mau bertanya, kakak lah yang mau bertanya. Julianti bisa aktifkan cam-nya, Dek? Saya, Kak. Oke. Julianti, ini tadi komen ini, disable ini maksudnya kayak mana, Dek?
Komen itu tadi Kak maksudnya cuma isinya nanti cuma IM Kak, nggak bisa dikomen gitu Kak. Nggak bisa ditulis. Oke. Kemudian tadi apa arti nested field set ini, Dek? Kalau nested field set itu Kak, field set di dalam field set Kak. Jadi nanti ada field set, jadi dimasukkan lagi field set di dalamnya Kak. Gitu Kak maksudnya tadi. Emangnya ada berapa banyak field set di sini, Rahel? Ada 3, Kak. Yang mana aja itu, Teresia Herlita? Itu kayak yang pertama your biodata, yang kedua itu general information Kak. Personal information, yang ketiga general information Kak. Oke. Kemudian tadi Yoas, gimana tadi kita membuat ini, Dek, datanya ini? Data si hot tracks kita ini gimana caranya? Pakai apa? Data yang mana, Bu? Data yang hot tracks kita, track musik kita itu kita kayak mana membuatnya nanti? Yang menggunakan list, Bu, yang order list, Bu. Order list itu. Kenapa pakai order list kita, Dek? Karena itu dia, Bu, berurutannya itu menggunakan angka, Bu. Oke. Jadi perlu order list, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Thank you untuk yang udah menjawab. Satu lagi. Kakak mau bertanya ke Francisca Simanung Khalid. Tadi, Dek, kayak mana kita isi yang untuk recommended song-nya nih, Dek? Tolong unmute dulu, ya. Recommended song-nya nih tadi kayak mana kita buat? Kosong Kak, nggak pakai link Kak. Jadi, dia Jadi pakai tagnya cuma pakai tag pembuka dan penutup Kak, nggak diisi. kutip apa ya, kutip pembuka dan kutip penutup kayak gini aja ya, nggak ada apa-apa di sini ya. Nah, jadi kalau Sarah Tobing, jadi kalau video ini nanti letaknya di mana, Dek? Kalau tugas kita kan kemarin di bawah si aside kan, video dan audio. Nah, ini dia di bawah siapa nanti letaknya? Ini video kita ini diletakkan di mana nanti? Setelah tag apa gitu? Setelah kurang tahu Kak. Kurang tahu. Kenapa kurang tahu? Padahal kau tinggal nengok gambar loh ini. Tengok apa yang di bagian atasnya, apa yang sebelumnya, kemudian apa yang ini, yang di bawah ini, apa ini, apa ini, apa ini. Oh, kamu lah. Apa ini? Ini itu tag apa kita mengisi di sini itu apa? Sebagai header Kak. Benernya itu Agdes, headernya nih. Iya, Kak. Iya. Footernya ini kayaknya. Enggak. Putar di bawah, Kak. Oh, bawah ya. Berarti Sarah, video ini dia di mana letaknya dibuat nanti? Di bawah header Kak. Di bawah header itu dia di dalam siapa? Kayak gitu. Ini nih satu kesatuan HTML. Ada header, ada isinya ini, ada footer. Nah, isinya ini disimpan di mana? Di dalam body Kak. Body. Nanti di body ini kalian dirimu tambahkanlah tag apa untuk membuat video. Hah? Tag apa untuk membuat video, Dek? Tag video Kak. Tag video aja, yakin? Yakin ya? Dijawab aja. Sama tag artikel Kak. Artikel. Untuk apa artikel?
Coba yang lain dibantu dong. Ada yang bisa nggak? Izin Kak, Ya, mohon silakan. maaf sebenarnya saya nggak bisa on cam Kak karena kamera saya bermasalah Kak. Oke. Untuk memasukkan video kita pakai tag video dan tag source Kak. Apa? Nanti tag Pakai apa? pakai tag video dan tag source Kak. Oke. Nanti di dalam tag videonya kita letakkan tag source-nya Kak untuk sebagai link letak videonya Kak. Sekian, terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Horas. Memperbaiki sedikit ya. Kita menggunakan tag video dengan elemen, bukan tag lagi. SRC-nya ini itu elemen ya, Dek. Atribut, sorry. Ini atribut. Bukan ini yang tag. Si video ini yang tag. Ini atribut. Jangan terbalik-balik ya. Ini atribut. Bisa ya, teman-teman? Bisa Kak. Kak, Kenapa? Apa, Dek? Oh, bisanya tadi siapa yang nggak bisa jawab ini tadi? Sarah Tobing ya? Siapanya? iya Kak, Oke, bisa ya Sarah ya? iya Kak. Dipahami. Jangan hanya diketik-ketik aja. Itulah gunanya kalian disuruh membuat analisis. Nah, disitulah kalian proses pemahaman terhadap sintak-sintak yang ada pada HTML-nya gitu. Jadi kakak harap dari jawaban kalian semua ini bisa dikerjakan. Sisanya kalian harus eksplorasi bagaimana membuat ini supaya rata, supaya dia cantik lah gitu, nggak hancur, nggak berantakan gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk tugas? Pas? Oke, kalau begitu sesi ini bisa kita akhiri. Silakan sisa waktunya digunakan mengerjakan tugas ini dan membaca-baca. Silakan dicoba-coba, pakai aja kode program kita dari praktikum sebelumnya. Itu juga kok nanti bakal dimodifikasi ke sini, kayak gitu kan, hanya memperbaiki konten-kontennya aja. Jadi karena sudah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan dilanjutkan. Sesi ini bisa kita akhir sampai di sini. Terima kasih atas partisinya, selamat siang.